Yang terhormat Al-Ustadz Arif Maulana MIRKH dan para jamaah hadirin dan hadirat kajian Islam Muslim Madani rahimakumullah. Untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Selanjutnya, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Nadinia Aisyah dan Keisha Azara Pauza. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukanlah janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Kepada keduanya dihaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Arif Maulana MILKH, pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah kajian rahimakumullah. Coba Keisha, Qurannya masih di tangan? Buka lagi. Baca yang 55 itu artinya.
Angkat suaranya. Nah, ya. Bukankah, ya. Tadi nanti bacanya bukanlah. Bukanlah janji Allah itu benar. Berarti artinya kita nggak mempercaya janji Allah itu benar. Bukankah? Nah, mempertanyakan. Nah, mempertanyakan itu artinya dia nanya balik, kita ditantang. Ternyata benar gitu. Jadi bedakan antara bukanlah sama bukankah. Bukanlah itu artinya afirmasi. Berarti tidak, ya. Sudah pasti tidak. Kalau bukankah, nah itu berarti kayak nanya. Ya, gitu ya. Nah, enggak apa-apa. Latihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ini kajian edisi 312. Alhamdulillah kita di bulan Agustus, bulan yang sangat dekat dengan negara kita. Ini adalah hampir kita di menjelang milad ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selalu tiang katakan, kemarin di depan anak-anak, di beberapa tempat, kalau ada kesempatan kita bicara, kita sampaikan betapa bersyukurnya, beruntungnya kita hidup di era sekarang. Ya, tidak perlu perang, tidak perlu ikut angkat senjata, tidak perlu panik suaminya pergi jihad, tidak perlu khawatir bapaknya pulang tinggal nama atau masih. Anak-anak seusia kita di zaman dulu, itu ketika bapak, suaminya, kakaknya, pamannya pergi ke medan juang, itu tidak tahu pulang tinggal nama atau bisa pulang lagi. Kita, Masya Allah, sudah serba merdeka. Ya, zohirnya merdeka. Ya, meskipun kadang ada kekecewaan, ada ini itu sebagainya, tapi kita bersyukur bangsa kita ini sudah merdeka. Secara zohir penjajahnya itu tidak ada lagi. Ya, yang sekolah bisa sekolah, yang dagang bisa dagang, yang berkegiatan bisa kegiatan. Hari Ahad bisa CFD, yang mau olahraga tinggal olahraga. Dulu, Masya Allah, boro-boro mau olahraga. Ya, keringatnya itu mungkin keringat perang. Azian. Ya, keringatnya itu keringat karena ngelawan penjajah, keringetan karena dikejar company, ya, hartanya dirampas, ya, semuanya serba susah, serba sengsara. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Kita kirimkan Fatihah untuk para mujahid, mujahidah, para mujahidin, ya, syuhada di medan perang. Sebelum kemerdekaan, ketika kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya kan Allah, ya kan astagfirullah, tidak salah. Bermaghdubi alaihim waladdallin. Makanya kita kalau kajian tuh pasti tema pertama tentang bersyukur. Wajib itu. Agar kita semakin sadar, semakin menghayati nikmat Allah itu ternyata banyak sekali. Nikmat kemerdekaan adalah juga bagian dari nikmat Allah yang luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita. Pekan lalu kita mendalami makna daripada syahadatain. Emil. Ya, sama Maya, ya. Ikut ya. Salim. Salim dulu. Ikut. Ya, diam. Ya, duduk. Diam. Abadan. Ya, syahadat tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul. Betapa pentingnya satu kalimat, satu ungkapan yang bisa merubah tatanan hidup seseorang itu syahadat. Orang bisa dikatakan muslim dan kafir itu asbab syahadat. Sekarang kita akan masuk ke makna la ilaha illallah. Ini kalimat azimat juga nih.
Sebenarnya dalam bahasa Arabnya itu azimah, tapi bahasa kita jadi ajimat. Singkat lagi jadi jimat. Jimat itu kalau dalam bahasa Malaysia artinya berhemat. Ya, Indonesia suka memendekkan kata, jadi suka menghemat-hemat kata. Kalau ngetik zaman dulu, nih siapa Hanum CS ini perlu tahu. Zamannya Ustadz dulu masih usia kalian atasan dikit lah. Kalau nge-SMS tuh pakai singkatan-singkatan. Sekarang SKRG. Apalagi? Tapi itu TP. Itu singkat-singkatan. Ada bahkan penjaga counter sampai saking lihainya ngetik itu sampai nggak ngelihat. Beda sama sekarang. Sekarang kan QWERTY ya. Oh, dulu tuh ABC, DEF itu satu tombol. Jadi kalau mau ngetik F tuh tiga kali tek 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 tek. Itu lihat HP model dulu tuh saking terbiasanya orang itu terlatih sampai nggak ngelihat HP-nya. Berapa apa? Oh iya. Nah, itu sudah lala kayaknya ngalami itu. Baik, ibu-ibu ya, lihat anak-anak kita tidak tahu nih mereka diundang enggak diundang, datang tak diundang, pulang tak diantar. Tadi ceritanya tadi habis jelangkung ya. Tadi habis latihan gerak jalan. Pokoknya Madani itu ada gerak jalan ikut, menang nomor satak gitu. Penting ikut gitu aja. Senang nggak kalian tuh? Nah, padahal di sini latihan dimarah aja isinya, tapi datang terus nggak diundang pengajian ya juga ikut datang, ikut sholat, ikut pengajian. Ya alhamdulillah. Semoga jadi anak solehah semuanya ya. Nah ini tidak hanya anak-anaknya, ustazah-ustazahnya juga ada yang mau ikut lomba. Paling semangat ustazah-ustazah kalau ada ikut lomba-lomba. Yang penting lagunya, nadanya, yel-yelnya yang mengandung pendidikan, jangan apalah yang tidak bagus begitu. Menyemeriahkan, menyemarakkan, mengisi kemerdekaan. Baik, makna la ilaha illallah. Ini saya ambil definisi dari kitab Ummul Barohin, ya, Imam As-Sanusi. Beliau mengatakan makna uluhiyah. Kita mulai dari makna uluhiyah. Makna ketuhanan itu apa? Beliau mengatakan istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bergantung kepada segala sesuatu selain dirinya. Ini sederhana maknanya tapi panjang penjelasannya. Jadi Allah itu maha yang sangat luar biasa, maha sempurna, maha lengkap yang tidak membutuhkan apapun kepada selain dirinya. Ketika Allah menciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh bantuan malaikat untuk mengurus alam semesta. Tidak. Ketika Allah memerintahkan kita ibadah, bukan berarti Allah butuh dengan sholat doa kita. Karena nggak ada apa-apanya, nggak seberapa ibadah kita. Khusyuknya masih berapa persen, taatnya masih berapa persen. Jadi apapun yang diciptakan Allah, bahkan ciptaan Allah itu tidak menjadikan Allah butuh kepada ciptaannya. Ini harus dipahami. Makanya Allah itu tempat bergantung. Saking kuatnya. Orang itu kalau mau bergantung kepada sesuatu kan harus dipastikan tempat bergantung itu kuat. Orang itu kalau mau naik tangga, tangganya harus kuat, harus kokoh, harus bagus, harus berfungsi. Ya. Kalau tangganya licin, tangganya peot, tangganya rusak, tangganya tidak bagus, oh tidak aman kita naik itu. Sama ketika kita bergantung dan menggantungkan apapun cita-cita kita, harapan kita, doa kita kepada Allah yang maha kuat, karena kita yakin Allah itu maha segalanya. Maka kita pastikan Allah itu adalah zat yang paling super, paling paripurna, paling hebat. Makanya dikatakan Allahus Samad. Allah tempat segala makhluk itu bergantung kepadanya. Jadi kita kembali ya, makna uluhiyah istighna'ul ilahan kulli ma siwah. Allah tidak membutuhkan, ketidakbergantungan Allah kepada selain dirinya. Waftiqaru kullu ma'adahu ilaihi. Sebaliknya, kita semua ini sangat bergantung, sangat butuh kepada Allah. Itu makna sederhananya. Jadi Allah tidak butuh kepada siapapun dan apapun, kita sangat butuh dan pasti butuh kepada Allah. Itu makna yang pertama. Ini agar makin mantep nih akidah kita, iman kita, tauhid kita akan benar.
Karena tauhid ini akan menjadikan kita ini besok masuk surga atau tidak, dapat ridho Allah atau tidak. Orang yang ini anak-anak nih, adik-adik, santri-santriwati yang dulu akidah akhlaknya 9, 10 enggak jamin kita masuk surga. Guru yang ngajarkan akidah akhlak juga enggak jamin masuk surga. Jadi akidah itu diimani dengan hati, diwujudkan dengan amal, diucapkan dengan lisan. Itu harus 3 nih sinkron. Tidak bisa hanya nilainya paling bagus, itu yakin masuk surga. Enggak. Itu hanya ujian dunia. Tapi bagaimana akidah ini kita tidak menuhankan Tuhan selain Allah. Itu penting. Makna yang kedua, sekarang makna la ilaha illallah. Tadi makna ketuhanan al-uluhiyah. Sekarang la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? La mustaghna an kulli ma siwah. Tidak ada yang independen, tidak ada yang bebas, tidak ada yang mampu mandiri selain Allah. Wa muftakiron ilahi kullu ma adahu illallah ta'ala. Dan hanya Allah lah yang tidak bergantung kepada siapapun, kepada selainnya, dan sedangkan yang lain bergantungnya. Hampir sama maknanya dengan yang pertama tadi. Jadi kaidah dasar ini Bapak Ibu meyakinkan kita bahwasanya kalau Allah kita yakin sebagai Tuhan, sebagai yang maha kuasa, berarti kita yakin Allah itu hebat. Bapak Ibu beli motor, motornya kalau nyaman, ya enak, bagus, terawat, enak dipakai kemanapun. Kita kalau disupiri orang, orangnya itu pandai, lihai, cekatan jadi supir, kita tenang, mau sambil tidur, mau sambil makan, mau sambil nonton di motor, tenang. Coba yang depan tuh orang yang baru belajar, oh panik kita, istighfarnya banyak mungkin. Atau motornya ndak karuan, remnya blong, tempat duduknya udah peot, udah ringset, mogok-mogokan, pasti kita ndak tenang juga. Ya Allah, ini gimana, ya Allah gimana. Nah, menyebut kata ya Allah saja itu kan otomatis kita kan. Ada masalah sedikit, ya Allah. Ya. Itu menunjukkan kita ini memang sangat butuh kepada Allah. Ya. Orang ateis, orang yang bahkan tidak percaya sama Allah saja kalau lagi ada turbulensi di pesawat tuh, oh my God tuh. Padahal mereka nggak percaya sama Tuhan. Kok bisa bilang oh my God? Wahai Tuhanku, ya Robbi sebenarnya bahasa Arabnya. Itu orang ateis yang katanya nggak percaya, ada turbulensi aja, goyang gencangan, ya Allah, ya Allah. Ya, kalau anak kecil kan ina gitu ya. Nah, zamannya Ainun bilang apa? Oh mama gitu, agak modern ya. Karena gen Z, ya. gen alpha, mami, mama. Zaman dulu ina, ama. Gitu. Seakan-akan ina amaknya adalah superhero yang paling bisa. Tapi emang anak tuh secara umum gitu. Zanubah ini dikit-dikit minta bukain. Apa-apa tuh pasti ke kita. Bukain. Ada mainnya rusak, bikin perbaikin maksudnya. Ya. Yes, dianggap kita bisa semuanya, dianggap kita superhero, pasti bisa. Seakan-akan semua beres masalah kalau bilang bapak sama ibu, ayah sama bunda dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat ya, betapa Allah itu sangat sentral dalam hidup kita. Ini biar kita paham. Yang luar biasanya, Ibu, orang beriman itu ya, insya Allah kita semua nih, Allahumma, kita itu oleh Allah itu disenangi, oleh Rasulullah itu dipuji. Kenapa? Karena kok ada orang itu nyari bahagia dengan taat. Ini perlu dicatat nih Ustazah nih. Jadi orang nyari kenikmatan itu, nyari bahagia itu, nyari senang itu macam caranya. Satu, tingkatan tertinggi yang paling mulia itu adalah dengan taat. Orang kok datang ke pengajian kok senang, sholat kok tenang, ya, majelis ilmu kok bahagia, kok kenyampoan, kok ketagihan, senang dalam taat dan dalam yang hal-hal yang wajib. Puasa Ramadan dia senang, sholat dia senang, ngaji dia senang. Ini tingkatan tertinggi orang mencari kebahagiaan. Allah senang, Rasulullah senang. Dipuji Allah, disenangi Rasulullah. Kalau sudah ini yang kita lakukan, setan itu stres. Mungkin setan itu punya penyakit stroke. Mungkin dia penyakit apa lagi yang galak-galak, yang ganas-ganas. Sebut. Bisa jadi kalau ngeliat orang mukmin kok dia bahagia dengan taatnya.
senang dengan yang wajibnya, itu setan tuh nganggur deh. Aduh, nganggur. Jadi ini tingkatan tertinggi orang cari bahagia. Yang kedua, cara memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan ada orang yang dengan mubahat. Mubahat ini dengan sesuatu yang dibolehkan, normal. Apa itu? Ya, yang mau olahraga, dia senang dengan olahraganya. Yang mau dengan seni, tari, nyanyi, termasuk ini kayak gerak jalan ini kita anggap hal-hal yang mubah ya. Saja tak tolong Bu Kunin ya. Pokoknya resikonya duduk di situ itu harus sambilan berdengah air. Oh, ini saya selalu bilang nih, air ini ya Pak Ibu, air ini saya ingat ya. Ini sedikit banyak jariahnya almarhum Pak Mariah. Ini airnya ini ngambil dari sumurnya beliau nih. Orangnya udah meninggal, tapi dipakai wudhu. Sholat duhanya anak-anak, zuhurnya anak-anak, maghrib, isya, subuhnya madani. Itu orang udah meninggal. Jadi setiap dia kelimpahan itu, kata Pak Mariah mungkin dikubur tuh, adek julu, biar sampai kuburnya gitu. Itu maksudnya tuh luar biasa. Orang beramal itu putus dia usianya, tapi amalnya terus nyari. Dia pasti tahu alamatnya. Nggak dia air tuh, pahala air tuh mana? Ya kuburnya Pak Mariah enggak gitu. Itu pikiran kita. Mekanisme komputerisasi akhirat itu lebih dahsyat. Nah, gara-gara air nih bahas yang sudah meninggal. Tapi biar tahu bahwasanya ada amal-amal yang yakin kita tidak terputus. Jadi pipanya nih masih narik dari situ. Ya. Tapi listrik tagihannya tetap kemadani. Tapi airnya itu kita ini. Sampai mana tadi saya suruh? Potong gara-gara air penuh ini. Sampai mana tadi? Mubahat. Ya, ada orang yang suka cinta untuk dapat bahagia itu yang boleh aja. Dia olahraga, dia senda gurau, ngobrol-ngobrol sama temannya sampai larut malam. Kita kalau lihat ya, kalau Bapak Ibu ngelihat ada orang kok sukanya nongkrong, sukanya di kafe berlama-lama, selama dia tidak maksiat ya, selama dia ngobrol mubahat ini, pulang jam 11, 12, ya. Ketawa ngakak selama yang dia obrolin benar dan itu mubah, itu masih kita syukuri. Kenapa? Setidaknya dia tidak sedang bermaksiat. Bapak Ibu ada acara bakar-bakar ikan, insya Allah itu masih mubahat, sedang tidak bermaksiat. Jalan-jalan ke Sembalun, ke Gili, ke Mataram, mana selama mubahat yang boleh, tidak sedang bermaksiat, itu cara kita cari bahagia. Memang dalam hidup ini perlu ada refreshing. Jangan tapi dikit-dikit refreshing. Kerja sehari refreshing. Ini refreshing. Refreshing itu adalah seminggu sekali, sebulan sekali. Nah ini cara kedua. Cara ketiga nih yang na'udzubillah, teman na'udzubillah. Ada loh orang yang mencari kenikmatan, kebahagiaan itu harus berbayar. Dia tempuh, susah, berat, sulit. Dan kalau ketahuan, na'udzubillah memalukan, tetap diambil. Itu namanya dia cari bahagia lewat maksiat. Kalau yang maksiat ini kita ambil sebagai jalan bahagia, yang bertepuk tangan itu setan. Kebalikan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, kita kok bisa senang bahagia dengan taat, setruk deh setannya. Tapi kalau seandainya kita bisa senang, taat, bahagia, ya hanya dengan maksiat, wah na'udzubillah, itu setannya yang tepuk tangan merasa menang. Nah ini kita melihat cara-cara orang cari bahagia itu silahkan. Tidak usah nilai orang ya, nilai diri kita. Kira-kira saya dapat bahagia dari apa? Kalau dengan pengajian, hadir, senang, oh berarti insya Allah ini bagus dan yakin bagus. Tapi kalau kita mau bahagia saja harus ngeluarin uang, beli yang diharamkan, lalu kita pakai dan dengan itu kita senang. Senang nikmatnya mungkin sesaat, tapi nyeselnya lebih lama. Ya, itu konsep dasar itu. Pasti kalau suatu yang maksiat, mau dia mahal, mau dia ringan, dia menyenangkan menurut manusia itu pasti sebentar. Pasti sementara. Tapi kalau menyenangkan dalam taat itu luar biasa. Jadi kita kalau lihat ada orang bolak-balik ke masjid, hadiri majelis taklim juga nggak pernah bolong gitu ya. Kecuali dia lagi sakit, lagi sibuk. Sering di majelis taklim ada, dia bolak-balik masjid. Kita boleh mengatakan dalam diri kita tentang orang itu,
oh dia sudah menemukan kebahagiaan dengan cara yang tepat. Oh dia udah benar, cara rumus hidupnya udah benar. Tapi kalau ngelihat ada orang sebaliknya, ya Allah, semoga dia dapat nikmat dengan cara yang tepat. Gitu, jangan bilang, gama orang ini, jangan gitu. Kita kalau ngelihat ada orang yang cari bahagianya, dapat bahagianya dengan cara-cara yang salah, dalam hati doakan, ya Allah, semoga dia bisa mendapatkan kenikmatan dengan cara yang benar. Karena banyak orang itu mencari kenikmatan dengan cara yang salah. Salah bergaul bisa. Nikmat yang dia dapatkan dengan cara yang salah. Salah memilih teman bisa. Keadaan yang menjadikan dia juga demikian bisa. Maka sangat beruntung, bersyukur, bahagia kalau ada di antara kita, insya Allah kita semuanya, kalau kita punya keluarga, bahkan diri kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara-cara yang Allah ridhoi, bukan yang Allah murkai, berarti benci. Nah, ini penting, biar dan agar kenapa? Agar kita itu berada dalam track. Makanya dalam tafsir Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu, yang bahasa Arab siapanya? Saza Amel. Ihdina, angkat suaranya saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kita minta doa nih. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalanmu yang lurus. Kenapa enggak disebut ihdinas siratal mustaqim? Salah satu pemaknaannya itu karena kita mustahil sama dengan Allah bisa persis dengan maunya Allah 100%. Makanya redaksinya bukan sirotoka, jalanmu, tapi sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Yang lurus menurut siapa? Versi manusia. Karena kemampuan kita tidak akan mampu menjangkau sampai kepada yang dimaukan Allah 100%. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalan yang bagaimana? Jalan yang dilewati oleh orang-orang yang kau beri nikmat. An'amta alaihim. Jadi Allah itu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang terpilih. Jalan itulah yang kita ikuti. Ada sulit pasti. Ya, saya selalu bilang, orang tuh kalau nggak mau sulit, selesai hidupnya selesai deh. Kesulitan dunianya selesai, tapi dikubur lain lagi kesulitannya. Tapi kalau orang tuh masih dia hidup, pasti ada kesulitan. Satu kesulitan dia selesai, alhamdulillah, akan ada tantangan lagi. Dari hutang dia lunas, masalah dengan anaknya. Anaknya dilunas dengan kesehatannya. Dengan kesehatannya dia selesai, mungkin dengan tetangganya. Dengan tetangganya dia selesai, mungkin dengan cucunya. Terus berputar terus itu. Jadi orang itu tinggal menata. Jadi menata salimus sodri. Salimus sodri itu ya hatinya tenang. Rasulullah Muhammad SAW itu sampai berpesan begini kepada sahabat-sahabatnya. Kalian tuh jangan banyak ngelapor macam-macam ke saya dah. Ibaratnya gitulah. Karena kalau kalian ngelapor ke saya itu ngerusak image orang yang kalian laporkan. Paham gak maksudnya? Jadi kita ini jangan dikit-dikit ngelapor. Karena kalau kita dapat laporan itu, kita langsung kadang menilai orang itu berdasarkan pendengaran kita. Padahal belum tentu seperti itu. Karena kata Rasulullah, karena saya ingin keluar rumah saya, bertemu sahabat-sahabat saya, semua kalian itu dengan salimus sodr, dengan hati yang bersih. Saya tidak mau ketemu orang nih, ini masih ngeredit. Saya ketemu ini dia begini, ini dia begini, dia begini. Kalau kita semakin mendengar banyak, maka kita juga kemungkinan akan menilai orang itu berdasarkan pendengaran kita. Jadi, tapi kita latih nih. Kalau kita posisinya, saya posisinya misalnya, kita di yayasan, kita di SD gitu, banyak laporan-laporan. Ya, kita harus mendengar. Tetapi saya menata hati, kita menata hati, jangan sampai omongan-omongan itu merubah pandangan kita kepada orang itu. Karena belum tentu benar, masih satu POV. Satu POV itu satu point of view, itu sudut pandang. Ini versinya dia, ceritain dia. Kita sebagai pendengar, jangan langsung percaya ada orang A cerita tentang C, kita jadi B. Jangan langsung menilai C berdasarkan A. Jangan langsung menilai A berdasarkan ceritanya C. Karena kita ini harus netral, harus dengar dulu dua belah sisi biar nyaman. Ya. Jadi usi nafsi wa yakum,
mendengar itu baik, mendengar itu harus, mendengar itu wajib dalam hukum sosial, ya. Apalagi dalam posisi-posisi tertentu, untuk dia jadi tuan guru, jadi ustadz yang banyak harus berkecimpung dengan masyarakat, ya pintar-pintarlah menempatkan posisi. Nah, jadi kita harus paham menempatkan diri kita di tengah masyarakat dengan bijaksana. Ini ikut pengajian pakai jilbab. Pas sekolah enggak pakai jilbab. Pinter dia menempatkan posisi. Jadi di TK itu udah jadi tontonan aja, sendiri enggak pakai jilbab. Anak siapa? Anak siapa? Saat terus azan. Ini enggak ada saya azan di sini soalnya ini kan. Suara atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Ya, semakin sering Ustaz Idrus azan Isya di sini baca doa itu, ini jamaah lama-lama hafal semua. Itu bagus sudah diamalkan ya. Jadi bagus kalau sudah innaka la tukhliful mi'ad itu sudah bagus, tapi ditambah lagi. Gitu. Sama kayak tahiyat itu kan orang biasanya selesai fil alamin innaka hamidum majid, selesai di sebetul ada lagi tuh. Jadi itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari ngaji, dari baca, dari dengar-dengar yang ya pengajian itulah asbab kita dapat informasi. Ini kenapa ada live begini tuh? Ya biar mungkin yang nggak sempat hadir bisa dengar. Tapi apakah sama yang hadir dengan yang tidak hadir? Kalau menurut saya jelas tidak. Satu bedanya ketika dia mendengar di luar mesti sambilan. Mendengarnya sambilan. Jarang diam diri. Jangan ada tamu datang, saya pengen dengar kajian Madani. Cucunya nangis, dengar. Ada tamu sambil makan. Kadang sambil angkat kaki, sambil nyadar, sambil tidur. Tidak dipakai tuh atau kurang tuh dipakai adabnya di majelis. Kenapa? Karena memang kalau itu kan bebas kadang. Tapi kalau di sini sambil tidur saya rasa tidak akan ada. Ya. Makanya kalau ibu-ibu dia beteluju saya bolehkan. Ya, ustazah jangan. Ya. Levelnya, makomnya udah beda. Ustazah Rahma harusnya belum nyelanggah itu. Ini kalau udah nyelanggah beteluju sudah boleh nih. Ya, Nah, boleh lah. Yang saya rasa kalau masalah kesehatan itu boleh. Tapi ustazah sama sipit jangan. Jadi banyak tidak sama perhatiannya, fokusnya cepat teralihkan kalau dengan online. Ini cuma yang kedua manfaatnya untuk dokumentasi sewaktu-waktu bisa didengar lagi. Dan saya ini selalu katakan begini. Video-video dakwah khusus saya pribadi sebut sebagai umri ats-tsani. Umur saya yang kedua, Bapak Ibu. Saya pasti meninggal. Pasti. Kapannya? Kalau mau duluan monggo. Tapi pasti meninggal. Namanya ya, pasti kita tuh. Ya, pasti itu pasti. Cuma tapi begini, artinya itu ketika kita meninggal sudah bisa orang kemungkinan akan bisa ngelihat lagi dengan diupload, ya semoga Allah terima niat kita dan itu menjadi umur kedua. Umur kedua artinya seakan-akan kita masih hidup dengar lagi. Saya waktu ke Bogor itu ke Sentul. Sentul itu tempat ini Pak Radin, tempat Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham, tahu ya? Ustadz Arifin Ilham tuh udah meninggal. Saya ke sana itu seakan-akan beliau tuh hidup. Apa ya saya lihat ya? Masjidnya masih. Masjidnya tuh dikasih sama Muammar Gaddafi, Presiden Libya, dikasih tuh. Itu jadi jariahnya Muammar Gaddafi dan Ustadz Arifin Ilham. Satu kampung itu namanya kampung sunnah. Ketika masa-masa gini di setiap gang tuh ada corong apa ya? Toa gitu ya, toa kecil lah nih di Madani ada. Itu diputer ngaji sama dakwahnya Ustadz Arifin Ilham setiap hari. Jadi seakan-akan kita dengar, ya Ustadz Arifin Ilham masih hidup ini. Masjidnya, suara dakwahnya, ceramahnya itu. Tapi ceramahnya udah di-download, bukan yang di YouTube ya. Nanti Shopee nanti iklannya kan, potong gara-gara ini susah. Jadi masukkan semacam flashdisk atau servernya ada dari laptop diputer otomatis itu. Ganti Quran,
5-10 menit sebelum azan tuh terahim kayak Quran gitulah. Nah, jadi umri atsani itu umur kedua kita itu banyak. Silahkan Bapak Ibu cari umur keduanya masing-masing. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan suaranya, ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan anak-anaknya, ada yang dengan sedekahnya, macam-macam. Silahkan dicari umur kedua, karena orang nggak lagi nyebut kita, nggak akan ingat kita, nggak akan nyari kita. Saya dapat video kemarin 200 tahun lagi, ya. Sekarang 2026, berarti katakanlah 200 tahun lagi, itu 2226. Ya. Kalau bilang 100 tahun, bisa jadi di antara kita masih ada yang hidup nih. Kalau dia panjang umur banget. Ini Zahra usianya sekarang 10 tahun. Kalau ya salah sedikit enggak masalah. Enggak usah permasalahkan, bukan masalah yang besar. Ya. 11, oke? 11. 100 tahun lagi kalau udah sehat panjang umur, mungkin masih ada usianya. Makanya di video itu bilang 200 tahun lagi. Kita semua udah enggak ada. Itu pasti itu ya, selama belum kiamat. Insya Allah enggak ada yang usianya 200 tahun. Tapi 100 tahun lagi mungkin masih ada yang hidup. Kalau saya pribadi, saya agak-agaknya nggak mau kalau 100 tahun lagi masih. Kenapa? Karena satu, mesti kita nanti nyusahin keluarga yang hidup. Karena usia 100 tahun tuh kayak apa sih? Jarang orang tuh sehat, bugar. Kita bukan orang tua dulu yang makanannya itu sangat dijaga, sangat dirawat, sangat alami, natural. Sekarang macam-macam yang masuk ke badan kita. Jadi 200 tahun lagi kita udah enggak ada, ya. Itu deal itu, fix, suka tidak suka, mau tidak mau, ridho enggak ridho. Allah enggak nanya, kamu mau ridho enggak saya cabut? Enggak ya Allah, tahun depan. Ridho enggak? Belum ya Allah. Setahun lagi ya Allah, enggak ada. Jadi kalau udah waktu ajalnya tiba-tiba. 200 tahun lagi kita enggak ada, dan insya Allah rumah-rumah kita akan ditempati orang lain. Tanah-tanah kita akan dimiliki orang lain. Orang lain ini bisa anak cucu kita, bisa orang lain. Dan bisa jadi tidak ada yang mengenal kita, nggak ada yang nyebut kita. Kecuali ada peninggalan-peninggalan, kebaikan-kebaikan. Pemakaman, makam-makam di Arab itu ditindih, Bapak Ibu. Ya, jadi saking terbatasnya lahan kadang, ya udah ditumpuk di atasnya. Ya. Makanya kadang ada cerita masih utuh jenazah, itu benar, karena emang ketika digali kok masih ada. Jadi kalau umumnya kan sudah tulang benulang udah jadi tanah tuh. Tapi ketika saking terbatasnya lahan gitu. Tapi kalau masih di Lombok ini masih banyak lahan untuk pemakaman itu. Ya. Jadi intinya di beberapa tempat yang memang itu sangat terbatas, itu sangat dipahami kalau makamnya itu ditindih gitu ya. Itu yang saya rasa bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita menghayati makna dari ketuhanan, makna la ilaha illallah, betapa Allah itu sangat pantas untuk tempat kita bersandar. Kepantasan itu karena Allah itu maha hebat, maha kuasa, maha segala-galanya, sehingga kita tidak cemas, tidak takut, tidak gelisah, khawatir, dan pasti tidak kecewa kalau kita benar-benar hakko tawakuli. Jadi saya kalau sholat tuh kadang lagi senang baca surat apa tuh sudah lisna. Wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuh syarun turjaun. Tuh syarun ya. An-Nisa ya awal ya. Wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuh syarun. Fa bima rahmatin minallahi ta'ala kunta fadan qalidul qalbi fadimil. Fa afwanhum wastaghfir wa syukur. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu luar biasa itu. Itu besok kalau rusak yang di gerbang itu kita ganti tulisannya tuh. Rabbi ini lima anzalta ilaihi min khairin paket tuh kita ganti. Bukan berarti enggak suka, cuma diganti saja. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu punya keinginan, punya kemauan, tawakal sama kepada Allah. Ya, tawakal itu kan ada rumusnya. Enggak langsung dikit-dikit tawakal wah. Tawakal wah. Jadi sebelum itu tuh ada usaha, ada doa yang maksimal, usaha yang maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Ibu jika kepanjangan, dan semoga ada yang bermanfaat, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Kalau pekan depan nanti ada info
lomba gerak jalannya kapan? Nah, Rabu. Rabu kan kita kajian tuh, insyaallah. Jadi kalau misalnya nanti diliburkan nggak apa-apa ya, karena saya ini kalau ngutus delegasi itu Supri tidak saya lepas deh. Biasanya kita ikut di tim hore, ikut nyemangati dah. Tapi kalau seandainya ada pun mesti tidak ada petugasnya, karena yang petugas ini tampil semua, dan sebagian ustazah bisa jadi juga masih ini. Jadi nanti kita lihat. Kalau mukadimah dulu, kalau seandainya libur dari sekarang kita sampaikan izin. Tapi kalau enggak ada pengumuman berarti ada, gitu aja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Arif Maulana MIRKH, kami haturkan jazakumullah khairan kasiron atas penyampaian materi kajiannya. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.